amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para kiai, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang kita sama-sama hormati qori kita, semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan kami datang ke tempat masjid yang kita cintai ini, karena barusan kami ada kajian di salah satu masjid di Montong. Pertanyaan begitu banyak, jadi begitu langsung kami stop lebih daripada salat isya. Tapi alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke tempat masjid yang kita cintai ini. Seingat saya, dulu saya pernah ngisi di tempat ini. Yang ngantar saya namanya Pak Yasmin. Mana orang? Itu yang jemput saya. Saya masih ingat. Begitu saya kenalan sama beliau, biasanya yang setiap jemput saya tanya namanya siapa, dari mana. Begitu saya tanya namanya Pak Yasmin, saya kaget, kok ada Yasmin namanya laki. Satu-satunya di tempat ini mungkin. Tapi alhamdulillah saya nggak lupa sama kampung ini. Semoga kampung ini menjadi kampung yang diridhokan sama Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya begitu bahagianya masuk kampung ini, karena kampung ini semua ada. Dari kalangan anak mudanya ada, kalangan ibu-ibunya ada, yang kecilnya pun ada, sesepuh masyarakatnya ada. Ini menandakan kampung ini adalah kampung yang satu hati dan kompak. Ini kampung adalah kampung yang sangat indah. Karena kenapa? Hatinya masih satu. Walaupun beda rahim, tapi disatukan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang satu perut, satu rahim, beda hati, ribut sama saudara sendiri. Tapi alhamdulillah, kampung ini mengajarkan kepada kami bagaimana yaitu menjadi orang yang satu hati. Malam hari ini kita berkumpul memperingati hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, hari yang sangat agung, hari yang sangat besar, hari yang sangat istimewa bagi Nabi, yang dimana kisahnya sudah dinukilkan di dalam Al-Quran. Apabila kita membaca juz 15 surah Al-Isra, bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW, sehingga Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan, apabila kita yakin dengan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, tapi kita tidak yakin dengan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka sungguh kita sudah keluar daripada Islam. Berapa banyak orang-orang yang dimana begitu Isra dan Mi'raj Nabi mengabarkan kepada mereka, mereka menolak kabar tersebut. Dikatakan Nabi Muhammad buat-buat cerita, Nabi Muhammad ngibulin kita, Nabi Muhammad bohongin kita. Dia katakan seperti itu. Maka umat Islam apabila tidak meyakini tentang kejadian Isra dan Mi'raj, maka dia sudah keluar daripada Islam. Makanya pengurus masjid buat kisah Isra dan Mi'raj supaya menanamkan kepada generasi-generasi muda bagaimana seseorang ini mengetahui kisah dan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dan mereka yakin dalam hatinya. Karena di era akhir zaman ini, di era modern ini, banyak orang sudah aneh pikirannya. Titelnya banyak, gelarnya banyak, akan tetapi adabnya berkurang. Sama Nabi tidak beradab, sama Rasul tidak beradab. Orang dulu gelarnya dikit, tapi ngerti adab dan tata krama. Betul apa tidak itu? Tapi orang sekarang ilmunya banyak, numpuk, tapi Masya Allah, sama Nabi serta merta ngomongin Nabi, kadang-kadang ngerendahkan Nabi. Bahkan zaman sekarang ada yang mengatakan semua agama sama.
semua agama masuk surga. Kalau saya mau tanya sama bapak ibu-ibu, semua agama sama apa tidak? Yang masuk surga agama apa aja? Itu udah kartu mati itu agama Islam, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Betul apa tidak itu? Makanya ini kita kaji di dalam Al-Quran, bagaimana kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, lalu disandarkan dengan judul tadi dibacakan oleh MC kita, bagaimana fitnah atau di era akhir zaman ini kita sangkut pautkan bagaimana berita di akhir zaman. Kita kaji dari bawah dulu, bagaimana kok bisa Nabi Muhammad dapat undangan ke langit. Ini undangan yang sangat hebat. Semua Nabi dan Rasul nggak boleh jumpa sama Allah kecuali harus melewati namanya kematian. Nabi Musa di dalam Al-Quran pernah memohon, ya Allah, saya minta mau berjumpa sama engkau. Apa kata Allah? Lantaroni, engkau nggak bisa jumpa sama saya. Nggak bisa, saya pingin ngelihat engkau. Apa kata Allah? Ikhla'na alaik, lepas sandal engkau, lihatlah gunung tersebut. Faqarra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pingsan pada waktu tersebut melihat gunung yang begitu besarnya hancur gara-gara sebab cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Belum sanggup menahan, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak minta. Tapi karena ujian yang begitu berat diundang dia naik level Nabi Muhammad SAW. Maka sebab diundang Nabi Muhammad SAW, kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, yaitu sebab kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sebelum ditinggal oleh Siti Khadijah, sebelum ditinggal oleh paman Nabi, cerita Nabi Muhammad SAW dakwah beliau di Mekah ditolak sama keluarga, sebagian keluarga nolak. Bahkan Nabi Muhammad SAW dituduh menjadi penyihir karena kata-katanya bisa narikin orang. Begitu ngajak orang banyak mulai ikut, mulai resah. Abu Jahal, Abu Lahab mau bunuh Nabi Muhammad SAW, tapi takut di sana ada paman Nabi yang bernama Abu Talib. Dipanggil Nabi Muhammad SAW, wahai ponakanku, datanglah orang-orang kafir Quraisy pemuka kepadaku agar engkau ditawarkan sama mereka. Pilih perempuan mana saja engkau sukai, yang paling cantik berapa saja engkau mau. Harta saya diberikan sama orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Apa saja engkau mau jabatan diberikan, dengan syarat engkau tinggalkan agama ini, jangan dakwah lagi. Ya ammi, wahai pamanku, seandainya mereka taruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan tinggalkan ini agama sampai mereka beriman semua. Saking istiqomahnya Nabi, dicaci maki, dihina, tetap sabar. Pada saat tersebut Nabi berangkat ke Taif. Begitu berangkat ke Taif, Nabi Muhammad jalan kaki, jauhnya 100 km. Kenapa enggak gunakan kendaraan? Karena kalau gunakan onta dan keledai atau gunakan kuda, nanti orang-orang kafir nyangkanya Abu Jahal, Abu Lahab nyangka Nabi Muhammad kabur dari kampungnya. Maka jalan kaki Nabi Muhammad melewati gang-gang kecil. Karena yang tahu kota Mekah Nabi, karena orang sana. Ngelewati gang-gang tersebut sampai ke Taif mau dakwah, bukan disambut dengan tola al-badru alaina, bukan disambut dengan asyraqal badru alaina, tapi disambut dengan bebatuan dilempar Nabi Muhammad SAW. Sampai 3 pemuka orang-orang kampung tersebut mengumpulkan anak-anak kecil dari masjid, dari daerah sana, dari kampungnya sampai luar, dikumpulkan anak-anak kecil, ngambil batu dilempari Nabi Muhammad dengan menggunakan batu, kayu, bahkan tulang belulang onta dilempar Nabi Muhammad SAW, diujani batu. Basah dengan darah, kaki beliau, sendal beliau penuh dengan darah. Begitu masuk ke pinggiran, cari tempat rindang penuh darah badannya Nabi, turun malaikat Jibril gara-gara dizalimi Nabi Muhammad. Demi Allah ya Muhammad, satu tetes darah engkau jatuh ke bumi, aku akan ratakan ini Taif. Marah malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad membuka sendal beliau, dia usap kakinya agar jangan sampai darah beliau yaitu jatuh ke tanah, supaya Allah tidak murka saking sayangnya Nabi Muhammad sama orang Taif.
Pelajaran yang pertama kita dapat ambil sebelum kita belajar Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasul membalas, yaitu keburukan dengan kebaikan. Rasul tidak mengajarkan kepada kita membalas keburukan dengan keburukan. Nabi kita, junjungan kita, idola kita, panutan kita nggak pernah ngajarin kita membalas yaitu cacian dengan cacian. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita keburukan dibalas dengan kebaikan. Turunlah penjaga gunung Jabal Abi Qubais. Penjaga gunung mengatakan, "Ya Rasul, izinkan saya cabut satu gunung saja, saya timpakan ke kepala mereka." Apa kata Rasul? Mengatakan, "Ya Allah, cukup." Dia berdoa sama Allah, "Saya dalam kondisi hina sekarang. Saya berharap dari sulbi keturunan mereka ada yang beriman kepadaku." Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, walaupun ayahnya memusuhin kita, jangan sampai keturunannya kita ikut benci mereka. Kita bermusuhan sama kakeknya, jangan sampai anak keturunannya pun itu ikut kita benci. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Orang tuanya musuhin Nabi, Nabi doakan keturunannya agar keluar menjadi orang-orang soleh. Sampai sekarang di Taif tersebut 100% jadi orang Islam. Sebab apa? Doa ketika orang terzalimi mustajab. Ketika kita lagi dizalimi, entah itu sama anak kita melawan, jangan utarakan kata-kata kotor sama anak kita, tapi kita utarakan, "Semoga engkau jadi dokter." Jadi dokter tuh anak. Anak kita ngelawan sama kita, "Semoga engkau jadi tuan guru, kiai, orang soleh." Amin ya rabbal alamin. Jadi tuh. Tapi kalau kita sakit hati sama anak kita, lalu kita berdoa, "Ini anak nakal, ini anak gak ada adab, ini anak begini, anak ini begini," kita caci dia dengan cacian yang gak enak, maka jadilah anak kita menjadi musuh kita nanti di dunia. Itu kita diajarkan sama Nabi. Doakan orang dalam kondisi kebaikan. Begitu Nabi Muhammad SAW turun, pada saat tersebut ujian semakin berat. Paman Nabi udah gak ada, Abu Thalib yang selalu membela. Sekarang semakin beringas Abu Jahal, Abu Lahab mau bunuh Nabi Muhammad. Semakin banyak ujian. Ditinggal lagi Nabi sama istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Wanita yang solehah, wanita yang sangat agung, wanita yang sangat suci. Satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah cuma Siti Khadijah. Yang dikatakan sama Nabi, kalau ada Nabi dari kalangan wanita, maka Khadijah jadi Nabi. Wanita paling kaya raya, 2/3 antara Mekah, Madinah. Bagi yang pernah naik haji, mau umrah, antara Mekah, Madinah, 2/3 kekayaan, di mana toko, di mana tanah, di mana perniagaan, di mana dagang, punyanya Siti Khadijah. 1/3 punyanya bagi-bagi itu orang-orang Mekah, Madinah, saking kayanya. Begitu menikah dengan Nabi, apa kata Siti Khadijah? "Ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, semua hartaku milik engkau ya Rasulullah. Saya buat engkau ya Rasulullah. Dan aku ya Rasulullah menjadi budak engkau ya Rasulullah. Apa yang kau suruh saya nurut." Begitu ditinggal meninggal menangis Rasul. Karena kenapa? Seumur hidup Siti Khadijah gak pernah minta sama Nabi Muhammad SAW. Kecuali apa yang dia minta? Dia minta cuma satu, sorbannya Nabi yang dia minta. Supaya kenapa? Menjadi kain kafannya di dalam kubur. Gak pernah cemberut di depan Nabi, gak pernah marah di depan Nabi. Bahkan Nabi sering tidur di pangkuannya, yang menjadi membuat kuat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar berdakwah, dicaci maki, dihina. Begitu pulang yang nyemangatin Siti Khadijah. Namanya suami kalau ada masalah di luar, ceritanya kemana Bapak Ibu? Ceritanya kemana? Istri. Walaupun istri nggak ngerti masalah kantor kita, nggak ngerti masalah bagaimana cara mancing ke laut, nggak ngerti cara nanam padi, nggak ngerti. Tapi sekedar kita bercerita sama istri, itu mengurangi beban kita. Nabi Muhammad dicaci maki, nggak ngerti perasaan. Begitu datang Siti Khadijah, ringan sesuatu tersebut. Tidur Nabi Muhammad di pangkuan Siti Khadijah, dilelus rambutnya.
diusap keringatnya, menetes air mata Siti Khadijah. Dengan lelapnya Nabi Muhammad tidur di pangkuan Nabi Muhammad, di pangkuan Siti Khadijah. Begitu jatuh di pipi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bangun lalu mengatakan, "Ya Khadijah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah dengan aku? Sehingga harta engkau udah gak ada lagi untuk berdakwah, gak ada lagi, ya Khadijah." "Demi Allah ya Rasulullah." Lihat jawabannya Siti Khadijah. "Demi Allah, wallahi demi Allah ya Rasulullah, seumur hidupku dari awal aku menikah tidak pernah aku berpikir bagaimana aku bisa bahagia dengan engkau ya Rasulullah. Tapi yang aku pikirkan bagaimana engkau junjunganku, bagaimana bisa bahagia dengan aku. Lalu kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" "Yang aku tangisi ya Rasulullah, kalau aku meninggal dunia." Nih yang dia tangisi, terngiang-ngiang nih omongannya Siti Khadijah. "Yang aku tangisi kalau aku meninggal duluan ya Rasulullah, sedangkan dakwah engkau belum selesai, sedangkan hartaku telah habis, sedangkan engkau mau menjumpai umat engkau melewati yaitu lautan atau sungai, di sana tidak ada jembatan. Tolong engkau gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan agar engkau menjumpai umat engkau sebagai jadi saksi bagaimana pengorbananku juga." Tuh Siti Khadijah. Dan saya yakin semua ibu-ibu Khadijah di sini. Amin ya Rabbal. Betul apa tidak ibu-ibu? Udah ngantuk apa belum nih? Saya kira udah ngantuk, saya mau tutup aja nih. Tuh, saking kangennya dengan Nabi. Nabi itu selalu terngiang-ngiang nama Siti Khadijah. Makanya tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, tahun kelabu, tahun kesedihan, air mata Nabi tumpah ke dunia penuh. Karena kenapa? Saking kangennya dengan Siti Khadijah. Gak ada teman cerita. Apa kata Allah? "Jibril, inzil ya Jibril, turun, jemput kekasihku, jemput cepat jemput." Disuruh jemput menggunakan kendaraan yang mewah, lebih mewah daripada Alphard, lebih mewah daripada mobil-mobil yang mana aja ada di dunia. Dijemput pakai burak. Pada saat tersebut turun tuh, dibangunin Nabi Muhammad. Yuk Nabi Muhammad bangun, diajak linuriyahu min ayatina, diajak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dihibur kekasihnya sama Allah. Bagaimana kekasihnya yang sangat hebat ini bisa sedih? Dikuatkan imannya. Sebelum dia berangkat dicuci hatinya sama malaikat Jibril lagi. Begitu setar dari Masjidil Haram sholat 2 rakaat. Makanya Bapak Ibu yang mau berangkat ke Surabaya, ke Jakarta, ke Sumbawa, ke Bima, ada tugas kerja sebelum safar, sebelum pergi jalan, sholat 2 rakaat dulu, disunahkan sholat sunnah safar. Jangan jalan langsung, supaya pulang-pulang dapat oleh-oleh ilmu. Begitu berangkat Nabi Muhammad ke kota yang kedua, namanya Yathrib. Apa Yathrib? Sekarang jadi Madinatul Munawwarah. Tempat apa ini Jibril? Ini tempat engkau sebentar lagi akan hijrah ya Rasulullah. Engkau akan hijrah tempat ini ya Rasulullah, bentar lagi ya Rasulullah. Dulunya tempat itu gak benar tapi disolatkan sama Rasul. Kalau ada di tempat kita banyak narkoba, banyak orang minum khamar, maka masjidnya harus dibuat majelis taklim agar berubah kampung tersebut. Itu pelajaran di sana. Sebelum Rasul berdakwah ke sana disolatkan dulu tempat tersebut. Baik jadinya Madinatul Munawwarah. Begitu berangkat ke Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, semua para nabi dan rasul sudah nunggu Nabi Muhammad SAW. 124.000 para nabi, 315 rasul, 25 yang wajib kita apalin. Udah nunggu Nabi Muhammad di sana. Kalau sering kita dengar mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, tapi mukjizatnya Nabi Muhammad bisa menghidupkan semua para nabi dan rasul berkumpul jadi satu. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Di sana ada Nabi Adam, di sana ada Nabi Ibrahim, di sana ada Nabi Nuh, di sana ada Nabi Lut, di sana ada Nabi Saleh, di sana ada Nabi Zakaria. Satupun mereka menyambut Nabi Muhammad SAW. Begitu datang Nabi Muhammad dari gerbang, mereka semuanya berdiri, tidak ada yang duduk satupun. Pelajaran yang keempat, setiap datang ulama ke kampung kita, kita dianjurkan berdiri sebagaimana para nabi menyambutnya Nabi Muhammad SAW. Bukan menyambut jasadnya, tapi menyambut ilmu yang ada ilmu Nabi di dalam badannya tersebut. Itu pelajaran.
Satu pun para nabi nggak ada yang duduk, dipersilakan Nabi langsung jadi imam, memimpin sholat. Nabi Muhammad di belakangnya para nabi yang hebat, ada Musa, ada Zakaria, ada Nabi Harun, ada Nabi Isa, semua nabi ada di sana. Allah, untuk Nabi Agung. Makanya kita Bapak Ibu bersyukur, beruntung jadi umat Nabi. Beruntung. Umat yang paling cepat masuk surga sebelum umat lain di umat Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling sering dibicarakan sama malaikat ya umat Nabi Muhammad. Sering dibicarakan, tapi bicarakannya apa? Apa kata malaikat? Ajaban kaifal ajab mimman naja kaifan naja li ummatis sabiqah li kathrati ahwal. Wa ajaban kaifal ajab mimman halak kaifal halak li ummati Ahmad wa qad hazu ni'matul uzma wa izzatul kubra. Sungguh heran bagi kami, kata malaikat, bingung kami kepada umat-umat terdahulu, kalau mereka bisa najah, bisa mereka masuk surga, kami heran. Likathrati ahwal, karena banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu. Kok bisa mereka masuk surga? Kami bingung. Wa ajaban kaifal ajab mimman halak kaifal halak, yang lebih mengherankan lagi bagi kami ada li ummati Ahmad, bagi umatnya Nabi Muhammad khusus nih. Kalau mereka hancur, kalau mereka masuk neraka satu aja, kami lebih heran lagi, seakan-akan malaikat mengatakan semua umat Nabi harus masuk surga. Wa qad hazu ni'matul uzma wa izzatul kubra, karena sudah diberikan nikmat yang terbesar, yaitu dalam diri mereka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sering-sering baca sholawat. Banyak-banyak tuh baca sholawat. Bulan Maulid undang hadroh di tempat ini. Ada hadrohnya di sini? Ada. Lengkap di sini. Apalagi kurangnya kalau gitu? Tinggal praktek aja berarti nih. Udah lengkap di kampung. Kiainya ada, tuanggulnya ada, sesepuh masyarakatnya ada, lengkap. Kalau saya masuk di beberapa kampung, ada yang kiainya nggak ada yang sepuhnya nggak ada yang anak kecilnya nggak ada, macam-macam. Tapi khusus kampung malam ini semuanya lengkap, alhamdulillah. Begitu berangkat Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Namanya Sidratul Muntaha, sesuatu yang gaib, yang nggak kelihatan. Tidak seperti tembok ini kelihatan langsung. Kalau kita bicara masalah mi'raj, sesuatu yang nggak bisa nampak dengan pandangan normal. Begitu berangkat Nabi Muhammad pertama kali berbincang, ketemu di langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Ngobrol tuh Nabi Adam sama Nabi Muhammad. Langit kedua naik lagi, naik ketiga ketemu Nabi lagi, sampailah terakhir langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Sebelum jumpa dengan Nabi Ibrahim di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Tapi dari semua langit yang membingungkan, yang nangis cuma satu, Nabi Musa alaihissalam di langit keenam. Nabi Musa nangis jumpa sama Nabi Muhammad. Ditanya sama Nabi Muhammad, Musa, kenapa engkau nangis? Ada apa? Nangis lagi Nabi Musa. Kenapa engkau nangis ya Musa? Kenapa nangis? Nangis lagi Nabi Musa. Kenapa engkau nangis? Ya Rasulullah, sebelum saya wafat ya Rasulullah sudah mengabarkan kepada saya pikir umat saya paling banyak masuk surga, tapi dia mengabarkan umat yang paling banyak masuk surga adalah umat engkau ya Rasulullah. Saya iri sama engkau ya Rasulullah. Senang Nabi Muhammad dapat kabar seperti ini. Senyum. Nabi Musa menangis karena kenapa? Umatnya sedikit masuk surga, lebih banyak umat Nabi Muhammad SAW, termasuk yang di kampung kita ini. Amin Allahumma amin. Begitu berangkat Nabi Muhammad keliling pada waktu tersebut, dilihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama yang dilihat oleh Nabi, salah satunya ada laki-laki bunting. Di sini ada laki-laki bunting apa tidak? Tidak. Jelas. Di kampung saya pun nggak ada yang bunting. Tapi Nabi Muhammad melihat ada laki-laki bunting, perutnya besar, perempuan perutnya besar, lahir dari perutnya telur-telur ular berbisa, keluar mematok dia ular-ular berbisa, dia dipatok keluar ular, mengerikan. Di dalam riwayat Imam Abu Daud, mahadaya Jibril, siapa nih orang? Kok bisa telur ular masuk di perutnya ini? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, kata Jibril alaihissalam, inilah contoh umat engkau yang sering minjam uang hasil riba.
memakan uang riba atau meminjam di bank subuh. Ini tambahan saya, di bank subuh. Ketika kita berikan anak kita dengan hasil seperti itu, maka ini kita ngasih telur ular sama dia. Kita memakan hasil seperti itu, minjam uang 1 juta, balik 1.050.000, nggak boleh. Minjam uang 2 juta, balik 2,5 juta, nggak boleh. Ikut arisan dapat 3 juta, lalu kita iming-iming, kita bilang saya butuh pada waktu tersebut, dipotong 300 juga nggak boleh. Jelas apa tidak? Gara-gara mau dapat potongan, mau dapat duluan dipotong uang itu. Yang motong dapat dosa. Apa? Apa katanya? Oh, di sini nggak ada, alhamdulillah. Bagus. Begitu berangkat lagi Nabi Muhammad SAW ngelihat ada orang pukul kepalanya. Kenapa dia pukul kepalanya? Dia pukul kepalanya menggunakan batu yang begitu besar. Dia pukul lagi kepalanya, dia pukul lagi kepalanya, dia pukul lagi kepalanya, sampai kepalanya menjadi hancur. Tumbuh lagi kepala, dipukul lagi kepalanya. Mahadha ya Jibril, makhluk apa, manusia apa ini? Tathaqulu anis shalah, mereka yang memberatkan kepalanya, enggak pernah mau sujud kepada Allah. Subuh enggak pernah salat. Bahkan dia jalan ke SMA-nya, ke tempat kuliahnya, enggak salat subuh. Berapa banyak sekarang anak muda, dia keluar maghrib isya enggak pernah salat. Tidur hari Minggu, bangunnya jam 9. Itu manusia dilihat sama malaikat Jibril, manusia tanpa kepala. Maka itu hati-hati. Pembeda antara orang Islam dengan orang di luar Islam cuma sholat. Karena sholat ada 5 rukun Islam di dalam sholat. Di dalam sholat ada syahadat, betul apa tidak tuh? Di dalam sholat ada puasa, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum kalau lagi sholat, betul apa tidak tuh? Di dalam sholat kita naik haji, ngadep kiblat semuanya kita, betul apa tidak tuh? Di dalam sholat ada zakat yang dikenal dengan zakat waktu. 5 tuh rukun Islam tuh ada di dalam sholat. Kalau ada orang tua nggak bangunin anaknya untuk sholat subuh, berarti menghancurkan Islam dalam badan anak tersebut. Kita yang ajar dia durhaka duluan sama penciptanya, jadi jangan salahkan anak kita durhaka sama kita, karena kita yang didik dia durhaka sama sang penciptanya. Hati-hati. Di zaman sekarang ini mulai banyak anak-anak muda nggak sholat, betul apa tidak tuh? Tapi bukan di kampung ini, kalau di kampung sini semua sholat, betul apa tidak ini? Berarti kalau ada, ini apa nama kampung ini? Gubuk Panaraga. Kalau ada orang Gubuk Panaraga dia nggak mau sholat, berarti harus rubah kakaknya, rubah KTP berarti. Karena orang semua Gubuk Panaraga semuanya sholat kecuali lagi datang bulan. Betul apa tidak ini? Tapi ini Pak Ustadz dia laki, datang bulannya setahun lagi. Cuma Idul Fitri saja dia naik sholat. Jumatan juga nggak pernah. Ini hati-hati orang seperti ini. Ini nanti meninggalnya bahaya. Sulit dia sakratul maut 5 hari, 6 hari baru keluar nyawanya. Dikeluarkan, ditarik, dimasukin lagi sama malaikat, ditarik lagi, dimasukin lagi sampai dia teriak, nggak bisa bicara dan meninggalnya dalam kondisi bisu. Gara-gara apa? Nggak pernah sholat. Jangan sampai umur kita bertambah tapi ibadah kita berkurang. Umur bertambah, semakin dekat kita ke kubur, harus ibadah dan amal kita juga pun bertambah. Jelas apa tidak ini? Berangkat lagi Nabi Muhammad, ngelihat daging busuk keluar ulat, baunya nggak enak, di sampingnya ada daging segar. Dia makan daging busuk ini sampai keluar darah, baunya nggak enak. Rasul nggak mau lihat, man hadza, siapa nih orang? Inilah contoh umat-umat engkau ya Rasulullah, yang memiliki istri yang halal tapi yang dia hampiri orang yang haram. Jajanannya keluar, istrinya dianggurin. Ada yang halal tapi dia kerjakan yang haram. Hati-hati seperti ini.
Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi anak muda, belum waktunya dia mendahului waktunya. Ingat, hati-hati. Boleh saya berdiri apa tidak nih? Jangan sampai mendatangkan sesuatu yang belum waktunya. Bapak Ibu, kalau sesuatu yang belum waktunya kita datangkan jadi haram. Betul apa tidak itu? Misal saya mau tanya, bapak-bapak sholat zuhur jam 9, boleh apa enggak tuh? Boleh apa tidak tuh? Hah? Boleh apa tidak saya mau tanya? Ada orang sholat zuhur jam 11, boleh apa tidak tuh? Berdosa apa enggak tuh? Dosa. Ada orang sholat asar jam 3, boleh apa tidak tuh? Ada orang berbuka puasa jam 5 sore, boleh apa enggak tuh? Sesuatu yang belum waktunya jangan didatengin. Kalau kita datengin jadi haram tuh. Kalau masih anak muda, masih semangat-semangatnya, belum kita bisa ngasih nafkah kepada seseorang, ya puasa dong. Jangan sampai kita kibulin orang, kita bohong-bohongin orang, kita rayu-rayu anak gadis orang, lalu kita hampiri, kita ngambil sesuatu yang mahal dalam dirinya. Makanya hati-hati adik-adik yang perempuan zaman sekarang. Jangan mau dibohongin laki. Jangan mau dibohongin apa? Laki. Begitu malam-malam ditelepon, tadi malam diajak video call. Begitu udah tengah malam suruh buka jilbab. Buka coba jilbabnya. Habis itu disuruh buka kancingnya. Ini bahaya zaman sekarang. Jangan mau dibohongin sama laki. Sebelum datang ke rumah kita, bicara sama ayah kita, baru kita berikan sesuatu tersebut. Dan sungguh aneh perempuan zaman sekarang, begitu sama pacarnya dikasih gratisan, begitu ada orang minta dia minta mahal-mahal. Di mana diri kita ini sebenarnya? Begitu orang datang ke rumah kita minta baik-baik, begitu datangnya dengan sopan santun, ngomong sama orang tua kita, nih kalau nggak 50 juta nggak saya kasih nih. Loh, kalau nggak 50 juta kemarin kasih pacarnya gratisan. Di mana diri kita ini? Ketika ada orang mau halalkan kita nih baik-baik, inilah imam kita, dia mau jadi ayah anak-anak kita. Justru itu yang kita kedepankan. Jangan kebalik. Dan ingat adik-adik yang muda, jangan pernah datangkan sebelum waktunya, karena kita akan punya anak perempuan juga. Apa yang kita perbuat, anak kita pun akan perbuat seperti itu. Dan ini akan menjadi ketakutan yang seumur hidup, penyesalan seumur hidup. Begitu kita udah hampiri sesuatu tersebut terjadi, sesuatu tersebut, besok kita ngazanin anak perempuan kita agak besaran sedikit, ketakutan yang ada Allah datangkan lagi. Nih anak mulai besar, sama siapa dia bergaul, ketakutan seumur hidup, padahal kita nyobain cuma sekali aja. Kalau belum waktunya jangan datengin. Kalau sudah kita mampu baru datang ke rumah orang tuanya dengan cara baik-baik, bawa pak kaling kita, bawa pak kadus kita, bawa orang tua kita datang ke rumahnya minta baik-baik. Betul apa tidak ini Bapak Ibu? Saya mau tanya jadi ibu-ibu bapak, kalau ada anak kita baik-baik diminta, dikasih apa tidak? Dikasih apa enggak? Kasih apa enggak? Kasih apa enggak? Yang kompak dong jawabnya, dikasih apa tidak? Kalau ada anak kita mau dibawa keluar sama orang, digoncengin, ditraktir cuma bakso, dikasih apa tidak? Cuma bakso. Mau kasih anak saya? Enggak mau. Gara-gara bakso ini dia dikelilingi, pulangin jam 12:30. Hilang tuh martabat anak saya. Gara-gara sekedar bakso. Saya jaga dia dari kecil, saya adzankan dia Pak Ustaz. Saya biayakan persalinan ibunya. Ibunya penuh darah, kesakitan. Dia ambil rambut saya, suruh lihat saya bagaimana kesakitan saya. Saya adzankan anak saya bawa ke tuan guru. Begitu maulid dia khataman Quran. Sampai dia besar, begitu saya sekolahkan dia, saya bangga. Lalu dia rusak anak saya. Jangan harap dia bisa hidup. Sampai mati pun saya cari dia. Betul apa tidak? Itu.
Tuh nama orang sayang anak dijaga. Amanah Pak, amanah Bu, tuh nama anak. Orang tua udah capek-capek jaga, kita nih masuk yang tidak jelas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Semoga anak-anak, tapi nggak ada di kampung ini, saya yakin, amin ya Rabbal. Ingat, pokoknya kalau saya bilang nggak ada, berarti kalau dia ada, rubah KTP-nya. Jelas, rubah apa? KTP-nya. Lanjut apa cukup nih? Saya lihat jam dulu Bapak. 4 menit lagi sampai jam 10. Begitu berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngelihat ada orang bawa balok batu kayu yang begitu besar, dia mengatakan ziyadah, ziyadah, tambah, tambah, sampai jatuhlah dia, keluar liurnya, keluar lidahnya, dia mengatakan tambah, tambah. Man hadza ya Jibril, siapa nih orang udah nggak mampu bawa kayu minta nambah mulu nih. Inilah contoh umat engkau yang hobi jabatan, yang hobi amanah. Semua amanah mau diambil, sedangkan dia nggak bisa jalankan amanah, mau 2 periode lagi. Misal ini, misal nih. Tapi kalau dia baik sama masyarakat sih nggak apa-apa. Betul apa tidak ini? Jangan kesindir dulu Bapak Ibu. Kalau dia baik sih nggak apa-apa. Jelas. Kalau dia baik sama kita, baik sama, begitu pemuka masyarakat minta diperbaiki gang, dia langsung perbaiki. Begitu dia lihat ada fakir miskin, dia bantu, dia baik. Oh, jangankan 2 periode, 10 periode janji saya pilih tuh kalau bagus. Tapi begitu dia bilang nanti cari saya kalau sudah saya jadi, begitu dia jadi ganti nomor. Mana tuh dia? Begitu udah selesai mujabatan, dia cari ulama, dia cari majelis taklim, minta dukungan, dia bagikan kerudung saja. Plus jilbab dia kasih, misal seperti itu. Tapi nggak ada di kampung kita, amin ya Rabbal. Alhamdulillah di Lombok sih baik-baik aja tuh pemimpin, baik-baik aja. Ini karena dia direkam, soalnya bahaya kalau kita ngomong. Makanya supaya saya tidak diundang lagi maksudnya. Begitu berangkat Nabi Muhammad, banyak yang dilihat sama Nabi. Sampai-sampai Nabi melihat malaikat banyak jarinya, miliun jarinya, penuh sekali, 1 juta jarinya, banyak, nulis saja. Saya mau tanya Bapak Ibu, jari kita berapa? 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 Kalau saya 20, kaki dihitung juga dong. Ini di sini banyak cacat juga berarti. Kakinya nggak dihitung. Itulah nikmat Allah, kalau di bawah nggak kelihatan. Kadang-kadang kita nggak hitungin tuh. Nikmat yang paling sering kita pakai padahal di kaki. Kadang-kadang nggak kita lihat. Begitulah orang tua, kalau sudah baik sama anaknya, sekolahin sama anaknya, tumben-tumben diantar sama pacarnya ke SMA, bolak-balik dia salaman. Orang tuanya ojekin dia dari SD sampai SMA, nggak pernah bolak-balik dia salaman. Nikmat tuh begitu, kalau semakin banyak kadang-kadang kemungkaran semakin besar. Seperti itu. Begitu berangkat Nabi ngelihat nih malaikat nyatet nih. Begitu nyatet-nyatet, dilihat apa tugas si malaikat nih, wahai malaikat Jibril. Coba engkau tanya ya Rasul. Ta'ajjaba Rasul, heran nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu herannya ditanya, tugas saya ya Rasul, tulisin hujan yang turun di laut, di gunung turun, saya catetin ya Rasulullah. Masya Allah. Ta'ajjaba Rasul. Rintikan hujan engkau tahu saya jumlahnya. Kita di helm kita saja nggak kita tahu tuh berapa jumlahnya. Betul apa tidak tuh? Apa kata malaikat tuh? Tapi ya Rasul, jangan engkau heran, walaupun banyak jari jemari saya, ada satu hal saya nggak bisa tulis. Apa itu? Apabila umat engkau berkumpul lalu di sana dibacakan sholawat kepada engkau, Allahumma sholli wa sallim, saya nggak sanggup tulis pahalanya, saking banyak pahalanya tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berangkat lagi Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha. Begitu udah mau sampai, malaikat Jibril bilang apa? Ya Rasulullah, sampai sini saya akan antar engkau. Kenapa ya Jibril? Apakah gini cara kita berteman? Kok saya ditinggal di pinggir jalan nih? Bukan ya Rasulullah, itu cahaya, saya cahaya. Kalau saya masuk ke cahaya itu terbakar saya.
Yang bisa masuk cuma jasad engkau saja ya Rasul. Kalau engkau bisa masuk, hatta burak saja enggak bisa masuk. Engkau saja yang bisa masuk ke dalamnya ya Rasulullah. Begitu masuk ke alam sana, Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan langsung. Istimewanya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam buat engkau wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau diberkahi wahai Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Salamun alaina wa ala ibadillahi sholih. Salam buat hamba-hamba engkau juga ya Allah yang soleh. Termasuk di gubuk Panaraga ini dapat salamnya Allah kalau kita soleh. Pertanyaannya, apa syarat menjadi soleh? Apabila kita bawa oleh-olehnya Nabi yang sholat 5 waktu sampai meninggal dunia, maka kita dapat salam itu. Ini salam mahal, salam yang hebat, dapat kita salam Rasul. Maka itu oleh-oleh terbesar Nabi Muhammad SAW yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi 50 waktu jadi berapa? 5. Kemana 45? Kemana 45? Jadilah dia ba'diyah qobliyah, jadilah dia sholat witir, jadilah dia sholat isyraq, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, jadilah dia sholat-sholat sunnah. Seandainya dia tetap ada 50 waktu, nggak ada yang mau jadi muadzin di masjid kita ini. Sedikit-dikit azan, sedikit-dikit azan. Untung 5 waktu. Ini udah 5 waktu kita kurangi lagi kadang-kadang. Kita kan nggak ikut Isra Mi'raj, kita mengurangi lagi, kan nggak enak nih. Seakan-akan kita jadi nabi mau ngurangi, minta korting sama Allah. Udah dikasih 5, 2 saja kita mau kurangi. Nabi nggak kurangi, kita seakan-akan mau ikut berangkat juga, mau Mi'raj. Makanya sholat itu cumanya berapa? 5 waktu. Karena ini udah lebih 2 menit Bapak, saya mau pamit langsung Bapak Ibu. Insya Allah suatu saat lagi saya akan mampir lagi ke tempat ini. Semoga Bapak-Bapak Ibu selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup, saya ijazahkan kepada Bapak Ibu 2 amalan. Yang pertama, tiap hari baca la ilaha illallah 360 kali. La ilaha illallah berapa kali? 360 kali. Kita sama-sama baca la ilaha illallah. Itu dibaca 360 kali, menjadikan diri kita kuat iman, jadi orang yang ikhlas. Yang kedua, kalau punya hajat baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Jelas? Setiap kita punya hajat jangan cerita sama orang, ngadep kiblat pakai wudhu, baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Ini ijazah dari guru-guru kami. Tolong dibaca, kalau kita punya hajat dibaca. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu. Jawabnya apa? Wabil pun saya terima ijazah. Semoga bisa diamalkan. Kita sama-sama berdoa. Nanti habis doa saya mohon pamit Bapak Ibu.